Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Sukses Setelah Diceraikan Suamiku. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Pagi hari seperti sebelumnya terdengar suara berisik Mas Arman dengan ibunya dan sepertinya ada seorang wanita lagi. Bisa saja itu si Vera lagi PDKT sama calon mertuanya. Vera belum tahu jika ibu Mas Arman sangat matre sekali. Jadi kamu Vera calon istri Arman. Kamu cantik sekali dan apa pekerjaanmu? Tanya ibu Mas Arman. Vera berdandan sedikit lebih berlebihan. Saya sekretaris pribadi Mas Arman. Bu, ucap Vera. Tak ada rasa malu mengakui statusnya. Dari tampangmu kamu sepertinya dari orang berada dan sekelas sama kita. Ucap ibu Mas Arman. Semua disamakan dengan uang dan juga derajat. Ya jelas dong Bu, sekelas sama kita. Beda sama mantan tuh yang dari keluarga biasa gak setara sama kita. Balas Mas Arman sok yes. Pengen ketawa sebenarnya lihat omongan Mas Arman. Di depan ibunya kayak orang paling top dan di depanku dia bahkan memohon untuk minta balikan. Tante, saya mau beritahu jika saya sedang hamil anak dari Mas Arman. Apakah Tante setuju dengan hubungan saya sama Mas Arman? Tanya Vera pada ibu Mas Arman. Wah, Tante bakal dapat cucu nih. Dah lama pengen nimang cucu. Oh ya, kamu Arman segera nikahi Vera? Siri dulu gak apa. Apa nanti setelah kamu udah resmi cerai baru kamu nikah secara resmi? Imbuh ibu Mas Arman. Semakin kedengaran membuatku semakin muak pada mereka bertiga. Terlihat wajah Mas Arman mendadak gugup mengetahui Vera hamil. Entah apa yang dipilirkannya. Mungkin dia tahu jika tidak mungkin anak yang dikandung Vera bukan anaknya. Ya pastinya dong. Orang yang mandul tuh Mas Arman. Oke tapi tetap aku ikuti permainan Mas Arman. Pagi semuanya. Oh ada Vera juga di sini. Dah lama Ver? Oh ya tadi tak sengaja ku dengar kamu hamil. Dah berapa bulan? Tanyaku pada Vera. Vera terlihat angkuh penuh kemenangan. Kenapa kamu ikut campur? Urusin dirimu sendiri kenapa sih? Kamu irikan karena Vera hamil anak Arman? Gak kayak kamu yang mandul. Ucapan ibu Mas Arman suot padaku. Oh anak Mas Arman. Alhamdulillah deh kalau gitu. Itu tandanya Mas Arman udah sehat kembali sampai-sampai udah bisa membuat hamil Vera. Aku ucapin selamat ya. Mas, semoga anak ini nanti tahu siapa sebenarnya ayah dari anak ini. Ups sorry keceplosan. Ucapku dengan nada santai. Kamu jangan mengada-ngada. Manda. Anak yang dikandung Vera adalah anakku. Tegas Mas Arman. Biasa aja keles. Mas. Gitu aja nadanya tinggi amat. Bikin polusi telinga tahu gak? Balasku pada Mas Arman. Udah Mas, usir aja Manda dari sini. Dia ngomong gitu karena dia ngiri sama aku karena aku hamil anak kamu. Sedangkan dia nikah bertahun-tahun belum memberikan kamu keturunan. Vera membalas ucapanku. Sepertinya dia terpancing emosi. Iya kamu benar Ver. Emang si mandul ini iri dengan kamu. Ucap ibu Mas Arman dengan nada sinis ke arahku. Maaf semuanya untuk masalah kalian aku gak ada iri-irinya tuh. Aku tuh cuma ngingetin aja sama kamu loh Mas. Gimana ya? Kan untuk meningkatkan kesuburan kamu tuh perlu terapi supaya kamu itu bisa subur. Tapi kalau Vera menyatakan hamil anak kamu ya terserah kamu juga sih. Setidaknya jadi laki-laki jangan cengok gitu. Mudah amat dibodohi. Ucapku santai. Kamu ikut aku. Ucap Vera sambil menarik tanganku. Ku ikuti aja sih pengen tahu aja reaksinya. Karena lihat reaksi Mas Arman dah kayak gugup begitu. Kamu ngomong apa sih hah? Kamu gak suka aku hamil anak Mas Arman? Ucap Vera. Namun terlihat wajahnya sedang khawatir. Aku kan udah bilang. Buat apa aku iri?
Cuma heran aja lelaki mandul kok bisa menghamili kamu. Mas Arman itu mandul guys. Ucapku dan membuat Vera semakin terlihat gugup. Lepasin tanganku yang mulus ini. Dipikir dulu ya sebelum berbuat. Takutnya jadi bumerang deh buat kamu sendiri. Apalagi tuh Ibu Suri, kamu sangat bahagia banget kamu hamil anak Arman. Bayangin kalau rahasia kamu terbongkar. Ucapku membuat wajah Vera semakin merah padam karena marah. Awas kamu jika kamu macam-macam. Vera mengancamku. Ouch, aku takut, tapi bohong. Jangan mengancamku jika kamu gak mau berakhir tragis. Hidup lurus. Lurus aja kali Ver. Jika pengen hidup tenang. Gak kayak gini juga kan? Ucapku seraya meninggalkan Vera terpaku dengan kemarahannya. Dikira aku takut. Gak kali. Apa maksud perkataan Manda tadi? Tanya Ibu Mas Arman. Oh bukan apa-apa Bu. Manda aja yang masih cinta padaku dan berharap aku kembali padanya dengan merusak hubunganku dan Vera. Itu cucu ibu kok yang dikandung Vera. Ucap Mas Arman menenangkan ibunya. Ibu Mas Arman sepertinya lega mendengar ucapan Arman. Ah, ya begitulah orang iri Arman. Biarin aja. Pasti dia menyesal telah bercerai denganmu. Dengan angkuhnya Ibu Mas Arman padaku. Hari ini hari persidangan perceraianku tahap pertama. Sengaja aku tidak hadir, cukup perwakilan pengacaraku saja. Om Herman. Om Herman sudah mengantongi semua bukti yang menguatkan aku segera bercerai. Tok tok tok. Masuk. Ucapku saat melihat siapa yang masuk. Wow, calon mantan ibu mertua. Setelah keputusan persidangan pertama dikabulkan, silahkan keluar dari rumah ini. Ucap Ibu Mas Arman. Keluar gak ya? Tapi aku masih betah kok di rumah calon mantan suami Bu. Ups tante. Ucapku santai. Beraninya kamu. Oh ya, kamu kan miskin, hanya karyawan biasa, jadi pastinya gak punya rumah jika keluar dari rumah anakku. Ketus Ibu Mas Arman. Oh ya, tante kan tahu masa idah saya belum selesai dan sidang juga baru tahap pertama, kenapa saya harus pergi dari rumah Mas Arman. Tante sabar dulu ya. Jangan gegabah gitu nanti kena stroke loh. Siapa juga nanti yang mau merawat mertua stroke? Pastinya gak ada kan? Ucapku sambil menatap santai wajah Ibu Mas Arman. Kamu emang gak punya etika. Dasar miskin belagu lagi. Dasar karyawan biasa aja sok banget. Hinaan dan cacian karena harta masih dilontarkan oleh ibunya Mas Arman. Oh, saya tak punya etika ya tante. Terus bagaimana dengan tante sendiri yang malah mendukung perselingkuhan Mas Arman? Apa yang dilakukan Mas Arman sudah benar? Apa sudah sesuai etika yang seperti tante bicarakan? Tanyaku santai pada Ibu Mas Arman. Terlihat Ibu Mas Arman semakin gugup. Sepertinya dia terkejut dengan sifatku sekarang ini. Tidak seperti sebelumnya yang hanya diam ketika mendengar hinaan dan cacian darinya. Silahkan saja tante menghina saya. Karena saya yakin suatu saat tante sendiri akan menyesal. Setelah melihat kepalsuan yang ditunjukkan Vera dan Mas Arman. Tukasku sambil merangkul nahu Ibu Mas Arman. Jangan merangkulku. Jijik aku sama kamu Manda. Ketus Ibu Mas Arman. Oh, maaf calon mantan ibu mertua. Tapi lebih jijik mana dengan anak tante yang selingkuh, apalagi sampai direkam seperti itu. Coba bayangkan jika video itu sampai tersebar tante. Bisa jantungan mendadak. Ditambah bisa-bisa didatangi penyakit lain. Bisa dibayangkan tante. Apa jadinya nanti? Kalau aku sih cuma santai aja. Karma juga gak bakal deketin aku karena dalam kasus ini aku yang disakiti loh. Tante. Ucapku membuat Ibu Mas Arman terperangah. Kamu. Awas kamu. Ucap Ibu Mas Arman semakin meradang dan pergi dari ruanganku. Tok tok. Ngapain Ibu Ratu kesini? Menghina lagi? Tanya Bara yang barusan melihat Ibu Mas Arman keluar dari ruanganku. Ya pastinya lah. Dia kayak gak terima deh dengan apa yang gue lakukan. Ibu Ratu pengen gue pergi dari rumah itu. Cuma gue gak bakal pergi sampai sidang selesai. Ucapku pada Bara. Apa gak sebaiknya lo keluar aja dari rumah itu? Lo udah gak diharapin lagi di sana. Gue khawatir sama lo Manda. Takut lo diapa-apain.
Ucap Bara penuh penekanan. Tapi belum saatnya. Bar, gue lagi pengen lihat mereka menyesal dulu sebelum gue pergi. Lagian gue juga masih mau lihat seberapa kuat kemampuan Mas Arman menghadapi semua ini. Mas Arman belum tahu jika anak yang dikandung Vera itu bukan anaknya. Dan terlebih ibunya. Gue pengen lihat reaksinya setelah tahu hal itu juga. Gak bisa bayangin apa jadinya nanti. Ucapku pada Bara. Terserah lo lah Manda. Intinya selama lo di sana jangan sungkan ngabari gue jika ada yang membahayakan. Gue akan selalu ada buat lo. Kalau masalah lo kelar semua dan lo bahagia baru gue menikah. Ucap Bara. Iya lo tenang aja. Gue selalu bahagia kok. Kan ada lo yang selalu dukung gue dan nyemangatin gue. Kalau gak mungkin dari dulu gue udah gila dengan masalah kayak gini. Ucapku sambil menepuk pipi Bara. Sebenarnya selama ada Bara aku sangat tenang. Bahkan jika dekat dengannya diriku merasa ada tameng dari bahaya yang mengancamku. Semoga saja Bara mendapat perempuan yang jauh lebih baik dari aku. Di sini Adinda akan menceritakan kisah dari sudut pandang Mas Arman. Begitu cintanya diriku dengan Vera sampai-sampai aku tega menolak Amanda yang sudah mendampingiku selama 3 tahun. Dia wanita yang tak pernah marah dan juga kalem. Bahkan dia tak pernah menuntut uang belanja lebih dariku. Diberi uang bulanan pun Manda tak pernah komplain. Padahal hampir separuh gajiku kugunakan untuk memenuhi kebutuhan Vera dan ibuku. Mungkin karena dia juga bekerja jadi gak pernah komplain masalah keuangan bulanan yang kuberi. Tetapi kenapa saat selesai menalaknya tiba-tiba aku merasa menyesal. Mencoba meminta rujuk juga Amanda tetapi dia sudah tak mau lagi. Bahkan sekarang ini Amanda juga sudah mengetahui semua bukti perselingkuhanku dengan Vera. Termasuk rekaman video tentang hal yang aku lakukan bersama Vera di hotel. Aku tak tahu siapa yang merekam adegan kami. Apa memang Vera sendiri yang merekam atau siapa? Bikin pusing aja. Apalagi saat Amanda mengatakan bahwa anak yang dikandung Vera itu bukan anakku. Jika bukan anakku terus itu anak siapa? Tak mungkin Vera melakukan hal itu dengan lelaki lain. Dia sangat mencintaiku dan aku juga sangat mencintainya. Terlalu serakah sekali dan plin-plan diriku ini. Ucapan Manda masih terngiang dalam ingatanku saat dia mengatakan jika aku masih belum subur. Butuh penyembuhan untuk membuatku subur. Tetapi aku melakukan hal intim dengan Vera sampai Vera hamil. Memang aku ada masalah dalam kesuburan organ intim dan Amanda menutupi hal ini. Menyesal aku sudah mengkhianatinya. Dan aku mulai ragu dengan Vera. Semua kacau. Aku harus cari tahu sendiri tentang anak yang dikandung Vera sebenarnya. Anakku atau anak orang lain sehingga dia menjebakku untuk mengakui anak yang dikandungnya. Aku juga memaklumi jika Amanda tak mau rujuk denganku. Aku gengsi untuk memohon dengannya beberapa kali. Bahkan aku juga menghinanya. Aku sadar hal itu. Ditambah ibuku juga selalu menghinanya karena belum memberikan keturunan. Aku sangat cemburu dengan Bara. Dia selalu ada buat Amanda. Bahkan aku juga curiga dengan hubungan mereka. Apa karena Bara juga yang membuat Amanda tak mau rujuk denganku? Tetapi jika aku rujuk dengan Amanda, apa yang akan dilakukan ibuku pada Amanda? Dan apa yang akan dilakukan Vera jika aku tak jadi menikahinya? Aku takut video rekaman kami akan disebar oleh Vera. Mau ditaruh mana wajahku dan kehormatanku? Hari ini sidang perceraian pertamaku. Tak terlihat Amanda hadir. Dan hanya pengacaranya saja yang hadir. Bahkan pengacaranya pun menunjukkan semua bukti perselingkuhan kami. Mulai dengan chat mesra, foto sampai rekaman video. Aku pasrah saat mengetahui semua bukti. Untuk chat itu aku juga tak tahu Manda dapat dari mana. Semua bukti transfer uang juga semua diketahui oleh Amanda. Ternyata aku tertipu penampilan lugu Amanda yang ternyata dia lebih cerdik dariku. Pengacaraku pun dibuatnya tak berkutik. Aku malu dengan semuanya. Ibuku juga mendatangi Amanda. Pasti dia menghina Amanda. Apakah dia tahu jika nanti kebenaran ayah dari anak yang dikandung Vera sebenarnya? Kenapa aku mulai ragu seperti ini sih?
Amanda juga semakin cantik setelah kutalak. Tak rela diriku jika dia dekat dengan bara. Jiwa serakahku meronta. Oh Tuhan, maafkan aku sudah mengkhianati istriku. Aku pasrah dengan resiko dan penyesalan yang kudapat. Aku sangat tak rela jika melihat Amanda bahagia bersama lelaki lain. Sungguh aku tak rela. Setelah kusadari lagi, ternyata aku masih membutuhkan Amanda. Dia istri yang sempurna, tak pernah menuntutku. Dia selalu menerima kekuranganku. Aku tak rela jika suatu hari dia menikah dengan bara. Oh Tuhan, kenapa aku jadi cemen begini? Aku menyesal. Sangat menyesal. Amanda, maafkan aku. Aku sudah menyakitimu. Aku menyesal telah melakukannya. Cepat atau lambat aku akan membuatmu kembali padaku untuk menebus semua rasa bersalahku. Akan aku ganggu hubunganmu dengan siapapun juga, agar kau bisa kembali padaku. Untuk urusan Vera, biarlah nanti saja aku pikirkan. Aku sendiri mulai ragu dengannya. Urusan ibu, biarlah waktu yang akan mengubah segalanya. Itulah tadi cerita dari sudut pandang Mas Arman. Nah, kali ini Adinda akan sedikit menceritakan kisah dari sudut pandang bara. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan Amanda. Dia sahabatku sekaligus cinta pertamaku. Cintaku gagal karena Amanda lebih memilih Arman. Aku berusaha melupakan cinta bertepuk sebelah tanganku. Bahkan saat aku tahu jika Amanda diselingkuhi Arman, aku pun bisa merasakan bagaimana sakitnya hati Amanda. Aku tetap memberikan semangat padanya supaya tetap menjadi wanita. Semakin aku melupakan cintaku padanya, yang ada rasa cintaku padanya menjadi lebih besar. Setelah Amanda mengatakan jika akan menggugat cerai Arman, hatiku agak lega. Tidak munafik jika aku masih menyukai Amanda. Sosok wanita yang mandiri dan tak pantang menyerah. Sifat kemandiriannya pun sampai dimanfaatkan suaminya sendiri dengan memberikan jatah bulanan yang bisa dibilang kurang. Bahkan tak sedikit juga uang yang harus dikeluarkan Amanda untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Sampai suatu hari aku memberikan ide untuk menyisihkan gajinya untuk menjalankan usaha. Meskipun usaha sampingan itu kecil, tapi tak mengapa, yang penting masih ada uang yang bisa diputar untuk bisnis. Mending lo buka bisnis sampingan deh. Jaga-jaga jika suatu saat Elo gak boleh kerja atau keuanganmu mengalami masa sulit. Minimal mencoba buka butik. Untuk modal Elo bisa pakai tabungan lo atau pakai duit gue. Mengembalikannya kalau butik udah jalan aja. Ucapku pada Amanda tempo hari. Kayak ide lo bagus. Oke, kebetulan adik gue juga nganggur. Gimana kalau gue suruh aja dia yang ngejalanin butik gue? Jawaban Amanda membuatku senang bukan main. Kapan dimulai bisnis ini? Tanyaku pada Amanda. Besok kita cari lokasi dulu. Kalau lokasi udah dapat baru lusanya bisa ambil busana dari supplier. Kebetulan gue punya temen yang hobi jahit rancangannya sendiri. Jawab Manda. Oke, besok aku temenin ya. Seperti biasa, aku selalu menawarkan diriku untuk membantunya. Lebih tepatnya bisa dekat dengannya. 6 bulan menjalani usaha ini, bisnis Manda berjalan lancar dan dia mulai mengangsur uang modal yang aku pinjamkan. Sebenarnya aku juga tak mau menerima, tapi jika aku tak menerima takut jadi beban buat Manda. Bahkan dalam setahun, butik ini mulai berkembang pesat. Selain lokasi strategis, harga dan kualitas yang ditawarkan pun cukup terbilang ramah di kantong. Selain butik, Manda juga suka membeli saham-saham yang dijual, seperti saham sebuah lokasi wisata dan bank. Meskipun jumlah lot saham yang dibeli tidak banyak karena menyesuaikan keuangannya, tapi terbilang lumayan hasilnya. Hampir setiap saham turun Manda selalu menyempatkan membelinya meskipun tak banyak. Semangat Manda dan kemandirian Manda membuatku jatuh hati kembali padanya. Inginku katakan jika aku mencintainya jika sudah selesai masa sidangnya. Gue janji akan cerita ke lo masalah cewek itu setelah lo udah bahagia setelah cerai. Janjiku kepada Manda nanti jika dia sudah bercerai. Aku berjanji jika Manda menerimaku menjadi suaminya maka aku akan membahagiakannya. Sudah cukup sakit dia dikhianati suami. Oh Tuhan,
Semoga saja dia menerimaku. Lelah dan tak tega rasanya jika orang yang kucintai dikhianati dan disakiti suaminya. Gumamku dalam hati. Gimana Om hasil persidangannya? Apakah sudah memberatkan pihak Arman? Tanyaku pada Om Herman sekaligus pengacara Manda. Untuk hari ini sidang perceraian berjalan lancar. Hakim sudah mengabulkan permintaan penggugat. Tinggal sidang lanjutan bulan depan tentang harta Gonogini. Aku harap semua bisnis Amanda tetap dirahasiakan, karena takutnya harta Amanda akan diusik pihak Arman. Jawab Om Herman. Syukurlah Om, selama ini semua bisnis Amanda diatasnamakan adiknya dan aku. Ucapku pada Om Herman. Bagus sekali tindakanmu, karena bisa dilihat jika pihak Arman sepertinya orang yang licik. Ucap Om Herman. Akhirnya aku sedikit bernafas lega. Lihat saja Arman. Jika kamu sudah berpisah, kamu akan melihat wanita yang kau campakkan menjadi orang yang paling sukses daripada dirimu. Bahkan kamu dan keluargamu akan malu setelah menghinanya. Aku, Bara, aku lelaki yang tulus mencintai Amanda. Hatiku tak mampu berpaling dari Amanda. Semoga kita berjodoh Amanda. Itulah tadi cerita dari sudut pandang Bara. Nah, sekarang kita kembali ke cerita Amanda. Hari ini sidang kedua. Tak nampak satu orang pun dari pihak Mas Arman. Mungkin anggapan mereka tak ada harta yang akan dibagi. Aku juga tak menuntut apapun harta Gonogini dari Mas Arman, karena aku memang lebih suka menghasilkan uang dengan keringatku sendiri. Menurut pihak pengadilan, jika pada bulan depan pihak Mas Arman tidak datang lagi maka selesai sudah sidang perceraianku dan resmi menjanda. Janda lebih baik daripada harus hidup dengan keluarga yang hanya menginginkan kekayaan. Keluar dari ruang sidang tak sengajaku melihat ibu Mas Arman bersama seorang lelaki yang lebih muda. Segera kuikuti kemana mereka pergi. Terlihat mereka berada di sebuah taman kecil dekat pengadilan agama. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mesra sekali? Gumamku saat melihat kedekatan mereka berdua. Kuperhatikan lagi lelaki itu kemudian memasuki area pengadilan agama seorang diri. Sepertinya akan melakukan sidang perceraian. Tapi apa hubungannya dengan ibu Mas Arman? Tak ada pihak yang datang dari pihak Mas Arman di sidang kedua. Tetapi malah ibu Mas Arman yang sepertinya menunggu pria itu sedang melakukan sidang perceraian. Segera ku telpon Bara. Bar, lo bisa ke pengadilan gak? Tapi jangan bawa mobil. Naik ojol aja. Aku curiga dengan ibunya Mas Arman. Beliau sedang jalan mesra dengan pria yang lebih muda darinya. Ibu Mas Arman juga sekarang lagi menunggu di taman kecil sebelah pengadilan agama. Dan pria itu masuk ke ruang sidang. Ucapku pada Bara. Yang bener lo. Oke aku meluncur ke sana pakai ojol ya biar gak ketahuan. Sekalian bawa kamera buat foto mereka berdua. Bisa jadi bumerang jika Ibu Arman usik hidup lo. Lagi-lagi Bara berpikiran selangkah lebih maju daripada aku. Itulah yang membuatku suka berteman dengannya. Sekitar 15 menit. Bara sudah sampai di depan pengadilan agama. Lebih cepat daripada pakai mobil pribadi. Segera ku ajak Bara untuk menguntit mereka berdua. Bara menguntit ibu Mas Arman dan aku menguntit pria itu di ruang sidang. Dengan ini keputusan diambil jika gugatan cerai dari pihak wanita dikabulkan karena kasus perselingkuhan yang dilakukan pihak lelaki dan tidak ada pembagian harta Gonogini dalam kasus tersebut. Karena telah terdapat perjanjian pranikah jika di antara pihak berdua ada yang selingkuh maka tidak akan mendapatkan apapun. Semua milik pihak yang diselingkuhi. Demikian sidang ini ditutup. Tok tok tok. Kudengar suara dari putusan hakim disertai ketokan palu. Bisa kusimpulkan jika pria tersebut adalah selingkuhan ibu Mas Arman. Dan ini adalah sidang ketiga pria itu. Tampak pria itu keluar dengan wajah yang kusut. Beda ketika saat masuk tadi. Segera aku kirim pesan ke Bara jika aku mau ikut menguntit ke taman. Terlihat mereka berdua dengan wajah lesu. Sayang, apa yang kita lakukan setelah ini? Harta kamu habis. Wajah ibu Mas Arman terlihat kesal dan kecewa. Aku juga tak tahu. Habis sudah semuanya. Semua ini gara-gara kamu yang merayuku.
bentak pria itu pada ibu Mas Arman. Loh kok kamu nyalahin aku sih? Katanya kamu udah gak pernah dilayanin sama istrimu sampai-sampai kamu memintaku melayanimu. Kurang apa aku hah? Enak saja kamu bilang gara-gara aku. Ucap ibu Mas Arman tak kalah sengit. Udah sekarang kamu minta maaf aja sama istrimu. Siapa tahu bisa diajak rujuk dan kembali manfaatin hartanya. Tinggal bilang aja kamu hilaf dan tak akan mengulangi lagi. Beres kan? Ucap ibu Mas Arman dengan lantang. Semudah itu kamu bilang. Pria itu terlihat frustasi setelah apa yang terjadi padanya. Terus, harus bagaimana? Dicoba aja dulu. Ucapan ibu Mas Arman mulai melunak. Oke akan ku coba. Tapi kamu tetap harus bantu aku untuk bisa rujuk dengannya. Ucap pria itu. Ternyata ini adalah kasus perselingkuhan. Sama seperti yang dilakukan Mas Arman padaku. Ternyata ibu dan anak sama aja doyan selingkuh. Hanya saja ibunya Mas Arman selingkuh dengan lelaki yang usianya tak beda jauh. Apa sekarang benar-benar menjadi tren? Selingkuh dengan brondong muda. Ah terserahlah. Tapi kurang asik sepertinya. Selingkuh dengan wanita yang usianya 48 tahunan. Usia Mas Arman 27 tahunan. Sepertinya usia pria itu sama dengan Mas Arman. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.